Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Bu Sinta berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kita masih harus belajar dari rumah. Untuk itu, kita harus tetap bersemangat untuk menjalankan kewajiban menjadi seorang pelajar, yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan juga disiplin menyelesaikan tugasnya. Baiklah anak-anak, materi hari ini Bu Sinta akan menjelaskan tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Anak-anak, kalian pasti sudah memiliki tokoh inspiratif dalam diri kalian. Baiklah, sekarang kita simak pembahasan materi berikut. Pengertian dari motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Apa sih arti dari sukses? Sukses adalah berhasil, terlepas apapun keberhasilan itu. Pengertian sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sukses berasal dari kata beruntung. Sukses berarti suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang. Sedangkan pengertian inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Inspiratif adalah sesuatu hal yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Inspirasi dalam sejarah adalah bahwa sejarah dan berbagai cerita maupun kisah masa lalu lainnya bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama, terutama hal-hal yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Baiklah anak-anak, Bu Sinta sekarang akan memberikan contoh dari beberapa tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bapak B.J. Habibie. Kalian pasti tidak asing bukan mendengar kata Bapak B.J. Habibie. Tahukah kalian, Bapak B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah seorang ilmuwan. Bapak B.J. Habibie adalah sosok ilmuwan yang cerdas. Beliau sudah menyukai pelajaran matematika dan sains sejak kecil. Beliau memang sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selain suka dengan sains, Bapak B.J. Habibie juga suka membaca buku apa saja, mulai dari buku filsafat hingga buku puisi. Tapi ada satu hal yang sangat ditekuni Bapak B.J. Habibie dalam hal teknologi transportasi, yaitu pesawat terbang. Karena kecerdasan dan ketekunan beliau, Bapak Habibie menjadi sosok penting bagi dunia dirgantara di Indonesia dan di dunia. Bahkan, perhitungan beliau mampu berkontribusi menurunkan angka kecelakaan pesawat. Rasa ingin tahu dan mau belajar dari Bapak B.J. Habibie sangat bagus. Salah satu semangat belajar dari Bapak Habibie adalah keinginannya untuk membuat pesawat sendiri.
Beliau kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung, S2 sampai S3 di Jerman. Selama di Jerman, Bapak Habibie belajar dengan tekun dan giat sekali demi mewujudkan cita-citanya untuk bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang pemberani dan percaya diri akan kemampuannya. Salah satu karya besar beliau di Indonesia adalah pesawat N250 yang dikenal dengan nama Gatot Kaca. Tokoh inspiratif lainnya adalah Ibu R.A. Kartini. Kalian pasti tidak asing mendengar nama dari Ibu R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini terkenal dengan emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, Ibu R.A. Kartini aktif dalam melakukan surat menyurat dengan temannya di Belanda. Beliau mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku berisi budaya Eropa. Membaca membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ibu R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Beliau berusaha memajukan perempuan pribumi sebab kedudukan dan pendidikan wanita pribumi masih tertinggal jauh dari bangsa Eropa. Surat-surat yang beliau tulis berupa keluhan mengenai hambatan-hambatan wanita pribumi untuk bisa maju. Menurut beliau, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum dengan lelaki. Gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi adalah hal yang baru dapat merubah pandangan masyarakat. Ibu R.A. Kartini menikah dengan suami yang memahami apa yang menjadi keinginan beliau, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama di Indonesia. Pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, lalu Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasa Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis dalam kolonial Belanda. Ibu R.A. Kartini menjadi inspirasi Bapak W.R. Supratman menggubah lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Isinya berupa penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional serta tanggal lahir Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya dalam emansipasi perempuan Indonesia. Ibu R.A. Kartini adalah tokoh emansipasi wanita yang dibatasi adat istiadat, tetapi beliau rajin belajar. Baiklah anak-anak, tadi adalah beberapa contoh tokoh inspiratif di Indonesia. Contoh inspiratif lainnya ada di lingkungan sekitar kita, seperti orang tua kita sendiri, ibu, ayah, kakak, saudara, guru-guru kalian di sekolah, bahkan teman kalian sendiri. Baiklah anak-anak, untuk menjadi orang sukses, kita perlu giat, tekun belajar, rajin membaca buku dari mana saja, selalu ingin tahu banyak hal dan ingin mencari tahunya, berdoa, beribadah, dan yang terakhir, minta restu dari orang tua dan juga Bapak Ibu guru di sekolah. Selain itu, kita juga harus mengetahui, memahami
bahwa ketika kita mencontoh tokoh inspiratif untuk masa depan kita, kita tidak boleh salah memilih. Agar kita bisa menjadi orang yang sukses dengan cita-cita kita. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan dari Bu Sinta. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bu Sinta tetap berpesan, stay at home, lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian, lindungi orang-orang di sekitar kalian dengan di rumah saja. Jangan lupa, jika kalian keluar gunakan masker, sering mencuci tangan dan juga jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.